Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, dosen pendidikan agama Islam. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita bicara tentang hakikat agama, maka sekarang kita akan bicara tentang konsep ketuhanan. Ya, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal lebih dekat tentang keagamaan. Nah, ini perlu kita bahas dari hal yang paling mendasar. Konsep ketuhanan. Jadi untuk mengetahui ketuhanan, hal yang berkaitan dengan Tuhan, itu bisa menggunakan dua cara, ya. Menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan nakli, yang kedua pendekatan akli. Kita bisa mengenal Tuhan kita, bisa mengenal kekuatan yang ada di luar kita, itu bisa dengan menggunakan dalil nakli, atau kalau dalam Islam itu menggunakan Al-Quran, hadis, dan nanti mungkin ada ijma, ada qiyas. Nah, ini sebagai dalil nakli untuk memahami Tuhan yang kita sembah selama ini. Kemudian yang kedua, cara kita untuk mengetahui Tuhan adalah dengan menggunakan dalil akli, yakni membaca alam semesta ini dengan akal pikiran kita, dengan membaca betapa besar alam sekitar ini, dan pasti keberadaan alam ini ada yang mengadakan. Terciptanya alam ini pasti ada yang menciptakan. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengetahui bahwa keberadaan Tuhan itu benar adanya. Oke, maka bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama, meyakini bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Seperti saya katakan tadi, bahwa adanya sesuatu itu karena ada yang mengadakan. Tidak mungkin adanya sesuatu secara tiba-tiba datang dengan sendiri, itu tidak mungkin. Seperti adanya rumah, pasti ada yang buat rumah. Adanya kursi, ada yang buat kursi. Nah, ini juga alam semesta, adanya alam semesta yang luas seperti yang kita lihat ini, yang kita saksikan ini, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yakni Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Yaitu Tuhan itu hanya esa, hanya satu. Kalau dalam Islam itu qul huwallahu ahad. Tuhan itu esa. Logikanya ketika Tuhan itu lebih dari satu, apakah tidak mungkin akan terjadi sebuah peperangan gitu, karena rebutan kekuasaan. Nah, makanya logika yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu itu adalah karena ketika Tuhan itu lebih dari satu, pasti tidak akan terjadi ketentraman, tidak akan terjadi kerukunan. Yang ada akan berebut kekuasaan. Nah, ini makanya Tuhan itu satu. Dalam dalil naklinya, sebagaimana yang kita sering baca di surah Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah itu esa, bahwa Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya Allah saja yang menguasai dan menjadi Tuhan semesta alam. Kemudian Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Salah satu kekuasaan Tuhan itu adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada, kemudian yang sudah ada dijadikan kembali menjadi tidak ada. Setelah tidak ada dijadikan ada lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Itu sebagaimana manusia contohnya. Sebelumnya tidak ada sama sekali, kemudian diciptakan menjadi ada. Nah, setelah ada kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian dikubur, masuk ke alam kubur, kemudian jasadnya menjadi tanah kembali, kemudian di sana dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Lah, inilah yang dimaksud bahwa sebagai contoh bahwa Allah itu memang maha kuasa, menjadikan apa yang belum ada menjadi ada, yang sudah ada menjadi tidak ada, dan menjadikan ada seterusnya sampai hari kiamat. Kemudian Allah itu berbeda dengan lainnya. Ini yang disebut dalam apa istilahnya, kajian-kajian tauhid biasanya disebut sebagai Allah itu mukhalafatu lil hawadithi. Allah itu pasti berbeda dengan selain Allah. Nah, selain Allah itu yang disebut makhluk. Sehingga kalau ada pertanyaan apa yang disebut makhluk, maka jawabannya adalah siwallah.
selain Allah itu adalah makhluk. Nah, itu termasuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu adalah makhluk. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa dia telah melihat Tuhan, Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, nah ini berarti bisa kita katakan itu adalah kebohongan. Karena Allah itu berbeda dengan siapapun. Mukhalafatu lil hawadits. Ini barangkali sedikit perkenalan kita tentang ketuhanan yang akan kita bahas di perkuliahan kita nanti. Dan semoga dari membahas tentang ketuhanan ini akan menjadikan kita semakin penasaran, semakin termotivasi untuk mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat. Demikian yang bisa disampaikan, semoga menambah semangat kita di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.